Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 94 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina dzalamu sayhatu fasbahu fi diyarihim jathimin. Yang artinya, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Anak-anakku semuanya, setiap hari kita mendengar bermacam-macam bunyi. Bunyi yang kita dengar ada yang menyenangkan, ada pula yang membisingkan. Ada bunyi yang keras, lemah, tinggi, rendah, dan sebagainya. Adakah yang menyebabkan timbulnya bunyi, anak-anakku? Apakah bunyi dapat berpindah seperti panas? Kita dapat mendengar bunyi dari alat-alat musik. Alat musik akan mengeluarkan bunyi jika dimainkan. Dalam keadaan diam, alat musik tidak mengeluarkan bunyi. Apa yang sesungguhnya terjadi pada saat alat musik dimainkan sehingga dapat menimbulkan bunyi, anak-anakku? Ada yang tahu? Ya, di sana ada yang bergetar. Pada saat kita berbicara, pita suara kita yang terdapat di dalam tenggorokan ini bergetar. Untuk membuktikannya, mari kita rapat tenggorokan dan berteriak agak keras, "Oi!" Apa yang anak-anakku rasakan? Tenggorokan kita ikut bergetar, kan? Demikian yang terjadi pada sebuah gitar. Apabila kita petik dawainya atau senarnya, maka dawai itu akan bergetar. Getaran dawai inilah yang menimbulkan bunyi. Wow. Demikian pula dengan alat-alat musik lainnya. Semua getaran benda yang dapat menimbulkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang, persis seperti gelombang air. Jika kita melemparkan batu ke air yang tenang, maka gelombang air bergerak ke segala arah. Makin jauh dari tempat batu, ketinggian gelombangnya akan semakin rendah. Demikian pula dengan bunyi. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka bunyi akan terdengar semakin melemah. Banyaknya getaran setiap detik dinamakan kekerapatan bunyi atau frekuensi dengan satuan Hertz. Contoh, lebah mengepakkan sayapnya dengan frekuensi 150 Hz. Artinya, lebah dapat mengepakkan sayapnya 150 kali getaran setiap detiknya. Bunyi yang frekuensinya teratur dinamakan nada. Sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur dinamakan desah. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah bunyi yang memiliki jumlah getaran berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz yang biasanya disebut dengan bunyi audiosonik. Bunyi yang memiliki jumlah getaran kurang dari 20 Hz dinamakan bunyi infrasonik. Bunyi ini hanya dapat didengarkan oleh hewan-hewan tertentu saja, seperti jangkrik dan ayam. Sedangkan bunyi yang memiliki jumlah getaran lebih dari 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik.
Bunyi ini juga hanya bisa didengarkan oleh hewan-hewan tertentu saja, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat yang lain melalui media. Media perantara bunyi ini bisa berupa benda gas, bisa berupa benda cair, dan juga benda padat. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Pada saat hujan turun, kita sering mendengar bunyi guntur. Bunyi guntur dapat kita dengar karena ada udara. Jika tidak ada udara, maka bunyi tidak akan terjadi dan tidak akan bisa kita dengarkan. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Hal ini dimanfaatkan manusia untuk mencari harta karun atau kapal yang tenggelam di dasar laut. Ahli sains berkebangsaan Prancis bernama Paul Langevin membuat alat bernama sonar ya. Sonar ini menggunakan bunyi yang dipantulkan untuk mengetahui posisi suatu benda atau menghitung kedalaman air di bawah kapal. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Kalau kita tempelkan salah satu telinga kita pada permukaan meja, kemudian permukaan meja itu diketuk-ketuk pakai pensil, maka ketukan-ketukan tadi akan terdengar oleh telinga kita. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang Ustadz banggakan, ternyata bunyi itu dapat dipantulkan seperti bola. Kalau kita lemparkan bola itu ke dinding dengan keras, maka bola itu akan terpantul. Demikian pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat dipantulkan. Kita mengenal istilah gaung dan gema. Anak-anakku, apakah ada yang tahu apa itu gaung dan apa itu gema? Benar sekali. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Selain dapat dipantulkan, ternyata bunyi itu juga dapat diserap anak-anakku. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi ini adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda-benda itu biasanya disebut peredam bunyi. Contohnya karet, karpet, goni, kertas, kain, busa, spon, maupun bol. Demikian anak-anakku kelas 4 yang Ustadz banggakan. Sedikit pengetahuan yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang bunyi. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan memberikan sedikit pertanyaan. Ada 3 prajurit suku terasing sedang menunggu kedatangan tamu kerajaan. Mereka berlomba untuk mengetahui siapa yang terlebih dahulu waktu kedatangan tamu itu. Rombongan tamu kerajaan pergi dengan berkuda. Tamu kerajaan tiba di malam hari yang gelap, sehingga prajurit tidak dapat melihat dengan jelas. Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang berkuda. Ketiga prajurit itu berusaha mendengarkan derap kaki kuda yang datang. Prajurit pertama mendengarkan dengan menempelkan telinganya di air, di danau yang tenang. Prajurit yang kedua mendengarkan dengan menempelkan telinganya di tanah. Dan prajurit yang ketiga mendengarkan dengan menggunakan corong di telinganya. Menurut anak-anakku semuanya, prajurit mana yang paling cepat mengetahui kedatangan tamu kerajaan dengan benar? Jelaskan alasanmu ya. Mohon jawabannya ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustadz atau Ustazah
wali kelas 4. Terakhir anak-anakku semuanya, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti azab Allah sangat berat. Sama mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Belajar yang rajin, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi apa-apa yang kita lakukan, dan menjadikan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.